A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammad fil arwah wa ala jasadihi sallallahu alaihi wasallam fil ajsad wa ala qabrihi sallallahu alaihi wasallam fil qubur wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Fi hadhihi lailatul mubarakah, pada malam yang penuh berkah ini, kembali kita melanjutkan materi kajian kita terkait dengan ilmu akhlak. Walladzi qara'nahu min khilal kitab ta'limil muta'allim, yang mana ilmu akhlak ini kita baca dari kitab Ta'limul Muta'allim alladzi sannafahu al-Imam Az-Zarnuji rahimahullah ta'ala, yang mana kitab ini ditulis oleh Imam Zarnuji. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu yang beliau tinggalkan ini sebagai wasilah beliau mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita juga mendapatkan ilmu yang berkah dari apa yang kita baca ini. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid dharain amin. Kama qila li Muhammad bin al-Hasani bin Abdullah, sebagaimana dikatakan kepada Muhammad bin Hasan bin Abdullah, gurunya berkata kepada Muhammad bin Hasan bin Abdullah, ta'allam, belajarlah, fa innal ilma, sesungguhnya ilmu itu zainun li ahlihi, perhiasan untuk orang yang berilmu, wa fadlun, dan kemuliaan yang dia dapatkan, wa unwanun, dan tanda likullil mahamidi, tanda untuk setiap pujian. Dia tidak hanya mendapatkan perhiasan dari ilmu itu, namun juga mendapatkan kemuliaan dan tanda untuk segala pujian. Orang-orang yang berilmu mendapatkan tiga hal itu dari bait syair ini. Wa kun mustafidan, dan jadilah engkau, dan jadilah kamu mustafidan, orang yang bisa mengambil manfaat, orang yang bisa mengambil faidah. Kulla yaumin, setiap hari. Jadi setiap hari kita harus berusaha menjadi orang yang bisa mengambil manfaat. Ziyadatan minal ilmi, dengan bertambahnya ilmu pengetahuan. Harus bertambah ilmu pengetahuan itu. Wasbah, dan berenanglah dan menyelamlah fi buhuril fawaidi, dan menyelamlah dan berenanglah di dalam samudra manfaat, yaitu ilmu pengetahuan. Yang mana ilmu itu diibaratkan seperti buhur, diibaratkan seperti samudra yang sangat luas. Diibarat air laut itu adalah ilmullah, yang diumpamakan air laut itulah ilmullah, yang kita tidak tahu berapa liter jumlahnya, dan kita celupkan tangan kita di air laut itu, tetesan yang mengalir, yang jatuh dari tangan kita itu adalah ilmu yang Allah berikan kepada makhluknya. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ilmu Allah. Maka kita tidak perlu sombong dengan ilmu yang kita miliki. Jangan sampai kita ujub, merasa bangga dengan ilmu yang Allah titipkan kepada kita.
tafaqqah. Tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidi. Dan pelajarilah ilmu fikih dan pahamilah ilmu fikih dan kuasailah ilmu fikih, fa innal fiqha, sesungguhnya ilmu fikih itu afdalu qaidi, sebaik-baik petunjuk, ya. Ilal birri, menuju kebaikan. Birrul walidain, kebaikan kepada kedua orang tua, atau ketaatan kepada kedua orang tua. Birrun itu artinya ketaatan. Birrun itu bisa berarti kebaikan, ya. Kalau barrun, tadi menggunakan harakat yang kasrah, birrun, kebaikan atau ketaatan. Kalau barrun itu berarti daratan, ya. Kalau burrun itu berarti gandum, ya. Birrun ketaatan, kebaikan. Barrun daratan, ya. Burrun itu berarti apa? Gandum. Tapi di sini birrun. Tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidin. Dan fahamilah ilmu fikih karena sesungguhnya ilmu fikih itu afdalu qaidin, sebaik-baik petunjuk, ilal birri, kepada kebaikan, kepada ketaatan, wa taqwa, dan kepada ketakwaan, wa a'dalu qasidin, dan sebaik-baik tujuan. Huwal ilmul hadi. Huwa domir, isim domir. Domir muttasil atau domir munfasil? Domir munfasil, ya. Dan huwa di sini kembali kepada fikih. Huwa, ya. Dan fikih itu adalah al-ilmul hadi, ilmu yang memberikan petunjuk. Al-hadi, ilmu yang memberikan petunjuk, ilmu yang menjadi petunjuk, ya. Huwal ilmul hadi ila sunanil huda, ya. Dan ilmu fikih itu adalah ilmu yang menjadi petunjuk, al-hadi, petunjuk, ila, kepada sunanil huda, sunnah, ya. Sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, jadi untuk memahami sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan ilmu fikih, ya. Bagaimana sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam buku, bagaimana sunnah, ya, tata cara Rasulullah SAW dalam sujud, bagaimana sunnah Rasulullah SAW tata caranya dalam makan, minum, berjalan, dan lain sebagainya, ya. Dan atau ibadah-ibadah yang lainnya itu bisa kita pahami dalam ilmu fikih. Bagaimana tata cara beliau ketika mandi wajib, bagaimana tata cara beliau ketika berwudu, itu kita pahami dalam ilmu fikih. Makanya di sini ilmu fikih itu adalah huwa al-ilmul hadi, ilmu yang menjadi petunjuk ila sunanil huda, kepada sunnah-sunnahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-huda, petunjuk. Al-hadi, yang menjadi petunjuk. Huwal hisnu. Nah, huwa di sini kembali kepada fikih lagi, ya. Dan ilmu fikih itu juga al-hisnu, adalah benteng, adalah tameng, adalah penjaga. Huwal hisnu, ya. Nah, wa huwal hisnu yunji, yang menyelamatkan. Yang mana ilmu fikih ini adalah benteng yang menyelamatkan dari jani isyadaidi, dari segala apa? Dari segala syadaid, syadidatun, dari segala kejelekan, dari segala perkara-perkara yang haram,
atau dari segala kebodohan akan perintah Allah dan kebodohan dari larangan-larangannya. Nah, itu maksudnya. Jadi selain ilmu fikih itu adalah petunjuk, ya, sebagai petunjuk kepada sunnah-sunnahnya baginda Rasulullah SAW, juga ilmu fikih itu sebagai benteng, sebagai tameng, ya, sebagai penjaga kita, yunji yang menyelamatkan dari segala kebodohan, dari segala bencana. Karena bodoh itu adalah suatu bencana. Ya, bencana, bodohan itu adalah bencana. Apabila kita tidak tahu akan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, apabila kita tidak tahu, ya, akan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita meninggalkannya? Sedangkan kita tidak tahu larangan-larangannya. Apabila kita tidak tahu perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, bagaimana kita bisa mengerjakannya? Dan a'zamus syada'id, dan bencana yang paling bahaya itu adalah al-jahlu, adalah kebodohan. A'zamus syada'id itu adalah al-jahlu. Bencana yang paling berat, bencana yang paling dahsyat itu adalah kebodohan. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an. Fa inna faqihan wahidan, orang yang paham ilmu fikih, faqihun. Faqihun artinya orang yang alim bi ilmil fiqh. Fa inna faqihan wahidan, sesungguhnya orang yang paham dengan ilmu fikih walaupun dia satu orang, ya, mutawarri'an, dan dia memiliki sifat wara'. Sifat wara' itu dia orang yang apek, orang yang waspada, orang yang menjaga dirinya, ya, tidak hanya dari perkara-perkara yang haram, tapi juga dari perkara-perkara yang makruh, serta perkara-perkara yang syubhat. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an, maka sesungguhnya satu orang yang faqih, satu orang yang paham terhadap ilmu fikih, dan dia wara', ya, dia bisa menjaga dirinya, asyaddu 'ala syaitani min alfi 'abidin, itu lebih berbahaya bagi syaitan, itu lebih berbahaya bagi iblis, min alfi 'abidin, daripada 1000 hamba, daripada 1000 orang yang beribadah. Misalnya, ya, perhatikan, fa inna faqihan wahidan, maka sesungguhnya satu orang faqih, satu orang yang paham terhadap ilmu fikih dan menguasainya, serta dia mutawarri'an, menjaga dirinya dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, baik perkara yang haram, perkara yang makruh, dan perkara yang syubhat, itu asyaddu, itu lebih ditakuti, ya, ala syaitan, lebih ditakuti oleh syaitan, min alfi 'abidin, daripada 1000 ahli ibadah. Misalnya, ya, di pondok pesantren Yadinu ini ada 1001, ya, santri, 1001 santri, baik yang banin maupun yang banat. Kalau dijumlahkan misalnya ada 1001 santri. Satu orang ini dia ahli fikih. Dia paham terhadap ilmu fikih. Sedangkan yang lainnya hanya ahli ibadah. Kemudian dia tidak paham terhadap ilmu fikih, maka yang lebih ditakuti oleh syaitan, oleh iblis, itu adalah satu orang ini yang ahli ibadah. Ahli fikih. Orang yang paham ilmu fikih ini lebih ditakuti dia. Ya. Kenapa? Karena ketika dia ibadah, dia memiliki ilmunya.
Dia melakukan ibadah itu dia memiliki ilmunya. Ya. Sedangkan orang-orang yang ahli ibadah, dia melakukan segala ibadah itu, ya, tapi dia tidak paham ilmunya. Itu lebih ditakuti oleh setan. Satu orang ahli fikih itu lebih ditakuti oleh setan, lebih ditakuti oleh iblis dibandingkan 1000 ahli ibadah. Makanya tidak jarang ya, orang yang ahli fikih, ahli agama, dia tidak takut dengan setan, dia tidak takut dengan iblis, dia tidak takut dengan hantu. Dan dia ahli fikih, ahli agama. Kenapa saya harus takut kepada dia? Yang harus saya layak takut itu adalah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Toh saya juga makhluk, dia juga makhluk. Kita sama-sama makhluk. Kenapa saya harus takut sama dia? Orang yang ahli ibadah, ya, orang yang ahli fikih dan ahli ibadah, dia tidak hanya ahli fikih tapi juga ahli ibadah, taat berbakti pada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tahu ilmu-ilmunya, itu lebih ditakuti oleh setan, lebih ditakuti oleh iblis, ya, ketimbang ya, orang yang ahli ibadah tapi dia tidak mengetahui ilmunya. Baik. Wa kadzalika fi sa'iril akhlaqi. Wa kadzalika fi sa'iril akhlaqi. Ya. Nah, begitu juga dalam semua tentang ilmu akhlak. Ada beberapa hal yang harus kita pahami dalam ilmu akhlak itu. Nah, jadi selain dia ahli fikih, orang yang paham terhadap agama, dia juga harus memahami ilmu akhlak atau ilmu ihsan atau ilmu tasawuf. Nahwal judi, seperti sifat dermawan. Dia harus memiliki sifat apa? Dermawan, berbagi kepada orang lain. Wal bukhli, dia harus paham ini, mana apa itu sifat dermawan, apa itu sifat pelit. Nahwal judi, seperti sifat dermawan. Wal bukhli, seperti sifat pelit. Wal jubni, seperti sifat penakut atau pengecut. Wal jur'ati, dan sifat pemberani. Wat takabburi, dan sifat sombong. Wat tawadu'i, dan sifat rendah hati. Ya. Wal iffati, ya. Dia juga memiliki sifat iffah. Ya, iffah itu adalah at-taharruzu 'anil harami. Menghindarkan orang yang menghindarkan dirinya dari perkara yang haram. Iffah artinya itu. Wal israfi, dan sifat boros. Ya. Wat taqtiri. Taktir itu artinya orang yang pelit untuk menafkah, memberikan nafkah. Wa ghairiha, dan yang lainnya. Dan yang lainnya. Nah, sifat-sifat ini itu harus kita pahami, kata beliau. Ya. Begitu juga wa kadzalika fi sa'iril akhlaq. Begitu juga ada beberapa sifat akhlak atau sifat akhlak adab yang harus kita ketahui. Mana akhlak yang mahmudah, mana akhlak yang mazmumah, mana akhlak yang terpuji, mana akhlak yang tercela. Ya. Nahwal juli, seperti sifat dermawan. Sifat dermawan termasuk sifat yang terpuji. Ya. Wal bukhli, termasuk sifat yang tercela. Ya. Wal jubni, ya, sifat penakut atau sifat apa? Pengecut, itu sifat yang tercela. Wal jur'ati, sifat pemberani, sifat yang baik, masuk sifat yang mulia itu. Ya, kita harus berani pada kebenaran. Wat takabburi, nah, sifat yang
sombong, wat tawadu'i, dan sifat rendah hati, wal iffati, iffah, ya, orang yang menjaga dirinya, orang yang waspadai dirinya, wal israfi, orang yang sifat yang boros, tercela, wat taqtiri, ya, orang yang pelit untuk memberikan nafkah, wa ghairiha, dan yang lainnya. Ini harus kita pahami sifat-sifat ini. Di mana golongannya? Apakah dia termasuk sifat yang terpuji atau sifat yang tercela? Ya. Makanya beliau melanjutkan fa innal kibra, maka sesungguhnya kesombongan itu atau sifat sombong itu, fa innal kibra wal bukhla, ya, sesungguhnya sifat sombong itu, sifat pelit itu, wal jubna, dan sifat pengecut itu, wal israf, ya, dan sifat boros itu haramun, hukumnya haram. Kenapa hukumnya haram, Raden? Kenapa sifat sombong, sifat pelit, ya, kemudian sifat pengecut, sifat boros itu adalah sifat yang diharamkan? Kenapa? Karena termasuk golongan yang sifat yang madmumah. Termasuk golongan sifat-sifat yang madmumah. Akhlak yang madmumah, akhlak yang tercela, bukan akhlak yang mahmudah, yang terpuji. Jadi harus kita tahu, ya, klasifikasinya kemana dia ini, sifat ini. Apakah sifat terpuji atau sifat tercela? Apabila sifat itu terpuji, ya kita lakukan. Apabila sifat itu tercela, ya kita tinggalkan. Karena sifat yang tercela itu adalah sifat-sifat yang haram, sifat-sifat yang diharamkan. Ya, paham di sini, Yazid? Baik. Wala yumkinu, ya, dan tidak mungkin. Ya. Wala yumkinu at-taharruzu anha, dan tidak mungkin bisa menghindarinya. Menghindari apa ini? Sifat-sifat yang tercela. Bukan menghindari sifat-sifat yang mulia. Ya. Wala yumkinu at-taharruzu anha. Domir di situ, domir muttasil, itu kembali pada al-akhlaq al-madmumah, akhlak-akhlak yang tercela yang sudah disebutkan oleh musannif tadi, seperti al-kibr, al-bukhl, ya. Kemudian al-jubnu, kemudian al-israf, ya, itu sifat-sifat. Wala yumkinu at-taharruzu anha, dan tidak mungkin terhindar darinya, sifat-sifat yang tercela tadi, kecuali illa bi'ilmiha, kecuali dengan mengetahuinya, wa ilmi ma yudaduha, dan mengetahui lawannya. Ya. Misalnya kita tahu apa itu sifat pengecut. Ya, apa itu sifat pengecut? Ketika jadi peperangan, ya, yang harusnya berperang malah dia lari dari peperangan. Seperti kita yang dalam menuntut ilmu, kita sedang berperang, ya, karena kita termasuk orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Man kharaja fi talabil ilmi, bahasa Rasulullah SAW, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka dia termasuk di jalan Allah hatta yarji'a, sehingga dia pulang kemana? Tidak hanya pulang ke rumahnya, sehingga dia kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka menuntut ilmu itu tidak ada batasnya. Utlubul ilma minal mahdi ilallah lahdi. Kan pernah puas dengan ilmu yang kita bidik. Nah, seperti itu. Kemudian apabila kita tahu al-bukhl, sifat bukhl, sifat al-bukhlu itu adalah sifat pelit dan itu sifat yang tercela, ya, maka kita harus mengetahui lawannya, yaitu al-judu, sifat
dermawan. Nah, yang tercela ini, sifat-sifat tercela ini kita berusaha untuk meninggalkannya, menghindarinya, dan kita berusaha mengerjakan sifat-sifat yang lawan dari sifat yang tercela, yaitu sifat-sifat yang terpuji. Nah, ya. Nah, makanya di sini beliau mengatakan wala yumkinu, dan tidak mungkin at-taharruzu anha, dan tidak mungkin kita terhindar dari sifat-sifat tercela itu illa bi'ilmiha, kecuali dengan mengetahuinya, ya. Wa ilmi ma yudaduha, dan mengetahui apa yang menjadi lawannya. Nah, sudah ada lawannya. Ya. Sifat yang terpuji lawannya sifat yang tercela. Karena sudah diciptakan berpasang-pasangan. Terang lawannya gelap. Ya. Hak lawannya batil, dan seterusnya. Fayaftaridu atau fayuftaradu ala kulli insanin ilmuha. Fayuftaradu, maka diwajibkan, ala kulli insanin, atas setiap manusia, ya, ilmuha, untuk mengetahuinya. Wa qad sannafa sayyidul imam. Sannafa yusannifu, artinya mengarang. Sannafa yusannifu, mengarang atau menulis. Wa qad sannafa, ada qad situ. Qad itu masuk ke dalam fi'il madhi, berarti artinya apa? Benar-benar. Wa qad sannafa, dan benar-benar Sayyid Imam Ajal Asy-Syahid Nasiruddin. Sayyid itu artinya tuan. As-Sayyidu, apa artinya tuan. As-Sayyid Al-Imam, imam pemimpin. Karena dia sebagai seorang pemimpin. Al-Ajal, yang mulia. Asy-Syahid, orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Nasiruddin, ya. Nah, Nasiruddin Abul Qasim. Di nama beliau adalah Nasiruddin. Nasiruddin itu nama beliau, ya. Sedangkan gelarnya adalah Abul Qasim, Bapak Qasim. Nah, jadi Syekh Nasiruddin Abul Qasim ini benar-benar telah mengarang kitaban, benar-benar telah mengarang kitab fil akhlaqi, dalam ilmu akhlak. Wa ni'ma ma sannafa, dan sebaik-baik kitab yang dikarang dalam ilmu akhlak. Nah, jadi coba nanti cari kitab yang dikarang oleh Syekh Nasiruddin, ya, Abul Qasim, yang berkaitan tentang ilmu akhlak. Dan pasti ya Imam Zarnuji mengambil beberapa dari kitab tersebut. Kitab Ta'lim Muta'allim ini pasti nanti mengambil dari beberapa kitab itu. Wa ni'ma ma sannafa, dan sebaik-baik kitab yang telah dikarangnya, ya, dikarang oleh Imam Nasiruddin Abul Qasim. Fa yajibu ala kulli muslimin hifzuha. Fa yajibu, maka wajib, ala kulli muslimin, maka wajib atas setiap muslim, hifzuha, untuk memahaminya, untuk menghafalnya, untuk mempelajarinya, ya. Tidak hanya menghafalnya, tapi mempelajarinya. Tidak hanya mempelajarinya, tapi juga memahaminya. Li'annal fahma muqaddamun 'alal hifzi, ya, karena pemahaman itu lebih utama daripada menghafal.
kita diminta untuk lebih memahami, karena semakin kita paham maka semakin mudah kita menghafal. Baik. Nah, ini yang perlu kita pelajari dari kitab yang dikarang oleh Syekh Nasiruddin, ya, Abul Qasim. Beliau mengarang kitab dalam ilmu akhlak. Jadi ilmu akhlak itu tidak hanya dikarang oleh Imam Zarnuji, seperti akhlak lil bani, akhlak lil banat, itu termasuk ilmu akhlak. Termasuk kitab, ya, Adabul Alim wal Muta'allim juga termasuk ilmu akhlak, dan masih banyak ilmu akhlak yang lain yang dikarang oleh ulama-ulama terdahulu. Ya. Dan mudah-mudahan setelah kita bisa selesaikan ta'lim ini, kita mempelajari ilmu akhlak yang lain yang lebih tinggi lagi. Jazakumullahu khairan katsira. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ya, nafa'anallahu bi'ulumihi wa 'ulumina insyaallah fid dharain. Amin. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.